inflamasi, tetapi ya inflamasinya sudah mulai menurun. Ya, kan nggak langsung hilang toh nyerinya 3 hari. Masih ada nyeri nggak? Masih. Nyeri itu tandanya adalah masih ada inflamasi. Oke? Masih ada inflamasi, tetapi tidak sehebat pada saat fase A. Ya, yang harus dihati-hati adalah fase A. Jangan sampai kita salah treatment. Ya, susah loh ya. Apalagi kalau kita sudah di desa, di pedalaman, di kampung, ya kan? Jatuh, kesleo, terkilir, bawahnya sangkal putung, itu hal yang wajar. Susah loh ya merubah paradigma mereka. Ya. Oke, Anda tantangannya Anda nanti kalau udah pulang kampung tuh, ya. Oke, any more? Yuk. Ibu, saya izin bertanya. Ya. Jadi tadi ketika Ibu menjelaskan mengenai inflamasi, itu dibarengi dengan nyeri dan juga kalor atau dia menggunakan ditangani menggunakan terapi ice yang mana dengan kompres es batu dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada terjadi bentrokan suhu, yaitu suhu panas dan juga kedingin dari terapi tersebut yang menyebabkan efek samping tertentu, Ibu? Ya, good. Panas pada fase akut muncul karena adanya inflamasi, ya, karena ada proses radang, maka suhunya akan meningkat. Nah, itu tanda bahwa jaringannya terjadi vasodilatasi, ya, terjadi vasodilatasi. Sehingga prinsip S adalah vasokonstriksi, ya, dilatasi, maka dilatasi suhunya meningkat. Dikasih S tujuannya adalah untuk memvasokonstriksikan, mengecilkan pembuluh, sehingga suhu di sekitar yang kena es, sekitar cedera itu suhunya akan turun. Tetapi prinsipnya es tidak boleh lebih dari 3 menit. Nah itu aja, tidak boleh lebih dari 3 menit. Kenapa? Karena ada Huntington reflex. Pada saat terjadi vasoconstriction, maka refleks itu akan berubah menjadi refleks panas. Setelah dingin, dia akan kembali menjadi panas kembali. Nah, itu ya prinsipnya, tidak boleh lebih 2-3 menit, tergantung. Makan 2-3 menit, setiap orang itu kan toleransinya berbeda-beda. Jaringannya berbeda-beda toleransinya ya, sehingga ada 2-3 menit. Cirinya jika sudah terjadi baal, kesemutan, dan warna sudah memutih, maka itu sudah terjadi vasokonstriksi, segera dihentikan. Karena kalau lebih dari itu akan terjadi vasodilatasi lagi. Ya, gitu ya Mas Wahyu ya. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Ya, lainnya? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Tadi masih kurang paham pada elevasi tidak bisa dilakukan pada pasien penderita penyakit jantung itu karena apa, Bu? Terima kasih. Oke, kalau orang mempunyai kelainan jantung, berarti kan jantung ini bermasalah ya Mbak ya. Ya, jantung itu kan fungsinya untuk memompa darah, ya, untuk didistribusikan ke seluruh organ tubuh, ya. Nah, ini jantung ini bermasalah ini, berarti kan dia mempunyai keterbatasan fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, gitu kan? Di saat kita mengelevasikan regio yang sakit lebih tinggi 15 atau 20 cm dari ketinggian jantung, diharapkan cairan bengkak tadi akan keluar, kemudian masuk. Dia turun, dia masuk ke jantung.
jantung kemudian akan mengeluarkan melalui aorta pulmonalis dan aorta abdominalis dan keluar melalui feses. Berarti kan air itu kan akan membebani jantung. Bengkak itu akan menuju ke jantung, air bengkaknya tadi, cairan bengkaknya menuju ke jantung. Padahal jantungnya itu mempunyai keterbatasan fungsi karena dia lagi sakit jantung. Nanti ya, jadi kita cairan itu tadi ya memberikan beban lebih banyak kepada jantung, sehingga jantungnya semakin berat dalam bekerja. Ya, semakin berat kerjanya sehingga cairan yang masuk sempat dipompa dan dikeluarkan kembali sebagai jantungnya kerja keras. Padahal jantungnya sudah mengalami gangguan, tapi dia tetap bekerja keras. Nah, akibatnya si pasien mengalami dekompensasi jantung. Jantungnya membengkak. Namanya dekompensasi. Kerja melebihi dari keterbatasan jantung. Penyakit jantung. Tapi kalau nggak ada penyakit jantung, is okay, aman saja, nggak ada masalah, boleh dielevasikan. Oke, kita. Baik Bu, terima kasih. Ya, any more? Ya, siapa yang belum jelas? Bu, saya izin bertanya. Ya, oke. Kan di tabel ini ada treatment yang memadai dan tidak memadai. Kalau misal treatmentnya itu tidak memadai, maka menyebabkan penyembuhannya tidak optimal. Kan terkadang mungkin ada orang yang setelah melakukan treatment, dia merasa kalau tubuhnya itu sudah optimal, terus dia kembali olahraga. Akhirnya dia kembali cedera kan. Itu kita dapat mengetahui bahwa penyembuhan seseorang itu optimal sama tidak optimalnya dari mana ya Bu? Oke, good. Bagus sekali. Penyembuhan optimal dan tidak optimal. Maka ya, fase penyembuhan menurut penelitian itu remodeling itu 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Depend on, tergantung lagi dari beberapa faktor. Saya sudah menyebutkan tadi faktornya. Ya. Nah, jadi ada beberapa sebenarnya performance. Kita melihat performance-nya, Mas. Ya, performance dari misalnya kita ketemu atlet ya, kita sebagai fisioterapinya atlet. Si atlet ini ada performance yang harus dia capai. Jadi yang dilihat adalah performance-nya. Atau kita bisa menggunakan alat ya, misalnya cederanya adalah strain ankle. Jadi kita punya alat di WMS ada namanya electromyograph, EMG. Ya, itu untuk mendeteksi sudah otot ini sudah mencapai overloading yang paling tinggi atau belum. Dan ada batas maksimum overloading ya untuk beberapa. Ya, itu nggak bisa. Tetapi kalau misalnya si pasien sudah tidak merasakan satu nyeri itu kadang-kadang muncul, masih kadang-kadang muncul, berarti belum bagus. Nyeri itu merupakan tanda masih ada, ya kan? Proses inflamasi di dalam jaringan itu ada nyeri. Tidak ada muncul lagi nyeri, ya kan? Setelah 2 atau 3 bulan itu sudah tidak ada muncul nyeri dan performance-nya sudah bagus, kita ukur pakai electromyograph, faktor loading-nya sudah bagus, nah berarti ini penyembuhan sudah optimal. Gitu ya. Oke, tapi kalau masih ada wrong happen ya, belum optimal ini. Oke, nanti ya. Terima kasih Bu. Ya, ya. Ada lagi? Nanti belajarnya di semester 3, semester 4 ada beberapa teknik intervensi fisioterapi yang bisa digunakan untuk melatih pasien. Ya. Nah, di semester 2 ini lagi belajar tentang treatmentnya actino, hidro. Nah, hal ringan-ringan dulu. Nanti semester 3 Anda baru belajar terapi latihan yang dasar. Ya. Nanti semester
semester 4 nanti kamu belajar tentang beberapa teknik, ya, teknik yang lebih keren lagi, terapi latihan 2. Ya, ada beberapa teknik. Jadi nggak sekarang blok. Ya. Ada lagi, yang penting hafalkan beberapa bahasa yang mungkin agak asing. Nah, itu dihafalin. Ya. Biar nggak lucu, ya. Masa kamu fisioterapi ngomongnya cedera otot, nah berarti kan harusnya ngomongnya strain muskuloskeletal. Ada lagi yuk. Ayo, ada lagi pertanyaan? Ya, Mbak, yuk. Jadi gini Bu, tadi kan ada dikatakan bahwa bagus tidaknya terapi akan mempengaruhi kesembuhan dari proses setelah injury ini. Nah, yang dimaksud bagus atau tidaknya terapi ini disebabkan karena faktor seperti apa? Apakah tidak adanya kerjasama antara fisioterapis dengan pasien dalam proses dirasa tidak efisien. Nah, terapi ini kemudian ketika terapi ini dirasa tidak efisien, apakah akan menimbulkan cedera yang berlebihan atau kayak lebih dari yang sebelumnya, Bu? Oke, bagus sekali ya. Oke, good. Ya. Dulu nih, benar apa enggak? Dari fase akut, Anda kan penanganan prinsipnya RISE. Nah, itu pahami dulu RISE. Nggak usah dikasih macam-macam deh. Modal S aja, modal elastis bandage, ya, dan pasien dilakukan tetapi kalau penanganannya nggak bagus, di awal sudah nggak dikasih RISE, tapi kesangkal putung, dipijat. Ya, oke. Berarti dari awal udah nggak benar ya. Harusnya cederanya ringan, ya, cedera ringan, habis dipijat atau di apa namanya, sangat putung, dia semakin hebat, justru bengkaknya semakin besar. Nah, itulah yang akan memperlambat salah satunya waktu penyembuhannya dia akan mundur. Ya, harusnya sudah selesai nih 2 bulan, dia akan mundur lagi jadi 3 bulan, bahkan lebih dari 3 bulan lagi. Gitu ya, karena ada kompleksitas injury misalnya di dalam jaringan menjadi kompleksitas. Oke, dari awal di situ dulu prinsip harus kita pakai dulu ya. Kalau prinsip dari awal sudah salah ya, berarti kan kita terima gundukan sampah kan, Mbak. Ya, oke, problem yang kompleks di sini. Nah, kalau kita treatmentnya udah benar nih, udah pakai RISE, dan masuk ke fase kronik, kita pakai HIIT terapi. Nah, sekali lagi, keberhasilan suatu terapi juga tergantung dari kooperatif dari si pasien itu sendiri. Kooperatif nggak? Ya, jadi kan manusia itu kan beragam ya. Ada dia kooperatif, dia mau melakukan exercise atau melakukan latihan, nggak harus pas terapisnya ada, tetapi di rumah dia juga melakukan latihan, ya. Dan dia mengikuti beberapa anjuran yang kita berikan. Nah, itu juga akan menentukan cepat atau lambatnya sebuah treatment. Ya. Kemudian teknik tergantung dari fisioterapinya juga. Fisioterapinya tidak menggunakan teknik yang teori-teori yang old. Ya, misalnya si fisioterapi hanya menggunakan passive exercise, resisted exercise, tapi tidak pernah menggunakan modifikasi exercise. Kan banyak tuh modifikasi exercise. Ya. Ada menggunakan plyometric exercise, ada menggunakan banyak hal di situ. Jadi nanti kalau Anda sebagai fisioterapis olahraga, atlet-atlet itu kan Anda harus banyak referensi ya. Exercise-nya harus beragam. Ya, jangan monoton. Harus up to date. Nah, kalau fisioterapinya aja nggak up to date lah, menggunakan old fashion terus ya.
penyembuhannya juga nggak bisa cepat. Ya, jadi banyak faktor. Dari prinsip harus benar dulu, kemudian si pasien harus kooperatif, si terapis juga harus up to date. Ya, oke? Baik, Bu, terima kasih. Ya. Lagi? Ya. Jadi jangan takut ya. Udah, kalau di fase akut tuh nggak modal banyak, modal cuma es batu aja, beli 2.000 dapat banyak. 2.000 dapat banyak. Biasanya paling senang kalau dapat pasien akut. Yes, pasien akut. Kadang pasiennya punya es batu sendiri di rumah, saya nggak beli, tapi saya dibayar. Gitu ya. Oke? Lihat timnas nggak kemarin? Saya bola timnas. Fisioterapinya itu kan juga, fisioterapinya kan ini ya, Mas apa itu yang punya itu teman saya juga, adik kelas saya. Dia kan bawanya es batu kan. Ya, kalau ada yang cedera dia nenteng-nenteng baskom termos itu isinya es batu gitu. Ya, langsung di kompres. Ya, kalau nggak es batu biasanya para fisioterapisnya bawa semprot itu ya, namanya kloretil etil. Itu disemprotkan. Kloretil etil itu isinya natrium diklofenak. Natrium diklofenak untuk mengurangi nyeri. Jadi prinsipnya itu sama seperti es. Es itu kalau diaplikasikan dia juga berfungsi sebagai anestesia. Ya, anestesia. Jadi mematikan ujung-ujung saraf sensoris. Ya. Jadi ujung-ujung saraf sensoris itu tidak bisa mengirimkan impuls nyeri ke otak. Oleh karena efek dingin itu tadi. Efek dingin atau efek dari esnya itu tadi. Ya. Nah, jadi salah satunya es itu bisa digunakan untuk mengurangi bengkak dan mengurangi rasanya nyeri. Ya, oke, itu nggak ada pertanyaan lagi, berarti sudah jelas ya prinsipnya. Berarti nanti kalau sudah masuk actino atau hidro, kalau sudah masuk ke actino atau hidroterapi, Anda harus sudah jelas dapat kasus ini adalah akut, subakut atau kronik. Anda sudah bisa menentukan what will you do. Alright. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Bu, saya izin bertanya. Oh, masih ada. Oke, yuk Mas Alfian. Kan vaksin dapat menyebabkan cedera ya, Bu. Nah, apakah injury cedera akibat menyebabkan cedera ya, Bu? Nah, cedera akibat vaksin dapat tangani actino atau hidroterapi nggak, Bu? Kalau tidak, bagaimana hidroterapis menangani cedera vaksin tersebut? Toksin. Oke, toksin. Toksin ya, Mas. Toksin itu kan beracun ya. Racun atau oleh karena efek farmakologi. Oke. Berarti kamu nggak dengerin Bu Sela. Ya, saya di sini menerangkan beberapa kelainan trauma atau injury. Tetapi tidak semua bisa ditangani dengan actino maupun hidroterapi. Ya, ini adalah klasifikasi dari suatu injury berdasarkan beberapa jenis klasifikasi. Tetapi tidak semua bisa ditangani dengan actino maupun hidroterapi. Misalnya tadi saya bilang acute lung injury, lung itu kan paru-paru. Ya, organ dalam nggak bisa ditangani dengan actino maupun hidro. Yang bisa ditangani dengan actino maupun hidro adalah yang musculoskeletal disorder atau neuromuscular disorder. Berarti menyangkut apa Mas Alfian? Musculoskeletal disorders atau neuromuscular disorders. Ayo gantian saya tanya, Anda menjawab.
Apa? Menyangkut apa, Fian? Mas Alfian? Lo malah diem tuh deh. Mas Alfian? Berarti menyangkut tentang muskuloskeletal dan neuromuscular disorder. Jadi menyangkut otot, saraf. Jadi kalau toksin, ya kalau ototnya spasme ya boleh dikasih actino maupun hidro. Efek dari setelah toksin, kena cedera toksin itu, kemudian ototnya nyeri dan spasme, boleh nggak Bu? Boleh, it's okay. Tetapi tidak bisa mengeluarkan toksinnya ya. Oke. Ya? Yan? Alright. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Tadi kan pada prinsip RISE itu ada unsur ICE yang menggunakan treatment es batu 2-3 menit. Itu waktu yang disarankan. Jika berlebihan akan mengalami vasodilatasi. Nah, jika menggunakan prinsip HARP itu ada unsur HIT, contohnya menggunakan lampu infrared itu ada waktu yang dianjurkan nggak, Bu? Dan apabila melebihi waktu yang dianjurkan, apa yang terjadi? Oke, nanti ini akan kita pelajari ya Mas Trino Valiano. Ya, di akinoterapi kita belajar infrared terapi ya, infrared atau sinar merah ini nanti ada beberapa prosedur yang harus kita ketahui, termasuk berapa menitnya, 15-20 menit, ada jaraknya, jarak lampunya dengan tubuh itu berapa sentimeter, ya. Nah, itu semua ada Mas. Ya. Oke. Nanti di minggu depan kita masuk infrared. Jelas? Oke. Terima kasih. Alright. Any more? Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi, berarti sudah jelas ya, insyaallah ya. Jelas berarti sudah saya akhiri. Kita ketemu lagi di depan.